Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini, maka renungan firman Tuhan akan saya sampaikan kepada kita dengan tema telah menjadi milik Kristus. Tema ini terdapat di dalam ayat 24a, dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus. Artinya sebelum karya pembebasan dan penyelamatan oleh Kristus Yesus Tuhan buat kita, maka kita bukanlah milik Kristus, tetapi milik dunia ini, sehingga kita lebih taat pada keinginan daging yang menuju kepada kebinasaan, seperti pada ayat 19 hingga yang ke-21 yang mencengkeram, menguasai dan mengendalikan hidup kita. Namun syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadikan kita miliknya melalui perjuangan panjang, yaitu proses inkarnasinya menjadi manusia seutuhnya, menderita, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan setelah bangkit dari kematian, dengan lantang ia bersabda, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Pertama Korintus 15 ayat 55 hingga yang ke-57. Kemenangan Kristus atas kita saat membebaskan kita dari cengkeraman kekuatan keinginan daging harus selalu dihayati dan direnungkan. Penghayatan dan perenungan yang dalam atas perjuangan bernilai melalui pengorbanan dirinya dalam rangka mengubah status kepemilikan kita menjadi milik Kristus harus mendorong kita untuk melakukan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, bersedia menyalipkan kedagingan kita. Ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebagai pribadi yang telah menyandang status baru sebagai milik Kristus, kita diperintahkan agar memiliki kebesaran hati untuk bersedia menyalipkan atau mematikan perbuatan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalipkan bisa berarti mematikan atau membunuh semua tuntutan-tuntutan kedagingan kita sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita atas karya pengorbanannya di kayu salib. Sebab sangat tidak terpuji apabila hidup kita yang sudah menjadi milik Kristus namun masih tetap terikat dalam perbuatan-perbuatan kedagingan. Cara hidup yang demikian adalah cara hidup yang tidak relevan dengan status kepemilikan, maka pasti menghasilkan kekacauan di dalam hidup karena Kristus adalah Allah yang cemburu. Contoh, apabila seorang wanita sudah mengikatkan diri dengan seorang pria atau sebaliknya dalam rumah tangga, maka keduanya harus bersedia dan berani melepaskan atau menguburkan semua cerita lama tentang kehidupan mereka. Akan tetapi jika salah satunya masih mengikatkan diri pada kekasih lamanya, maka yakinlah akan datang waktunya jika ketahuan pasti terjadi kekacauan dalam rumah tangga dan dapat berakibat buruk bagi keberlangsungan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, agar hidup kita yang telah menjadi milik Kristus menjadi sebuah perjalanan hidup yang penuh harmoni dan kedamaian, maka dibutuhkan keberanian dan ketegasan sikap dalam mengambil keputusan untuk menyalipkan dan mematikan semua perbuatan daging kita. Yang kedua, bersedia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Setelah status kita telah menjadi milik Kristus, maka ketahuilah bahwa status kepemilikan kita tidak hanya sebatas melahirkan ketegasan sikap kita untuk tidak lagi mau menaati keinginan-keinginan daging, akan tetapi bersedia taat menuruti pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Nya. Apapun yang menjadi keinginan, kemauan Roh Kudus untuk kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menaatinya. Namun ketahuilah bahwa penghalang terbesar dalam hidup yang menghambat kita untuk taat pada pimpinan Roh Kudus adalah ego kita. Kemauan ego kita selalu bertentangan dengan kemauan pimpinan Roh Kudus. Untuk itu dibutuhkan penyerahan diri total di bawah kaki Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan untuk dapat menaklukkan ego kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Kesediaan ketaatan pada pimpinan Roh Kudus sebagai bukti real bahwa kita telah menjadi milik Kristus. Contoh,
saat kita sudah diterima menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan, maka pada saat itu kita sudah menjadi milik perusahaan tersebut, sehingga sangat logis apabila kita menaati dan menuruti apa yang menjadi kemauan dan keinginan pimpinan perusahaan tersebut untuk kita lakukan. Namun sangat tidak logis apabila kita bekerja dan menjadi karyawan pada perusahaan A, tetapi kita memilih untuk taat pada peraturan perusahaan B. Ini adalah sesuatu sikap yang sangat aneh. Akan tetapi di dalam praktek hidup beriman kita cenderung menerapkan cara hidup yang demikian. Walau kita sudah menjadi milik Kristus, tetapi masih mau mengikatkan diri dan taat pada keinginan-keinginan daging kita. Yang ketiga, dapat menghasilkan buah Roh Kudus. Proses untuk menjadikan kita milik Kristus sangatlah mahal dan tidak dapat diukur dengan harta dan kekayaan yang ada di dalam dunia ini, yaitu melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Itulah sebabnya firman Tuhan bersabda, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Kesadaran akan tingginya nilai pengorbanan Kristus untuk menjadikan kita milik Kristus harus membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita untuk menjadi anak Tuhan yang produktif, yang mampu menghasilkan buah Roh Kudus seperti yang tertuang dalam ayat 22 dan ayat yang ke-23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Produktivitas kita dalam menghasilkan buah Roh Kudus tidak hanya bisa terjadi apabila kita menyadari status kepemilikan kita sebagai milik Kristus, akan tetapi lebih lagi apabila kita menyadari sepenuhnya akan besarnya nilai pengorbanan Kristus buat kita. Tanpa kesadaran ini, sangat kecil kemungkinan bagi kita untuk menghargai pengorbanannya dan menjadi anak Tuhan yang produktif dalam menghasilkan buah Roh Kudus. Contoh, seorang anak akan berjuang keras untuk menjadi anak yang produktif, menghasilkan karya dan kerja nyata sehingga dapat membanggakan orang tuanya. Apabila sebelumnya ia menyadari dan menghargai akan besarnya pengorbanan orang tua bagi dirinya. Tetapi jika sebaliknya, maka anak tersebut akan menjadi anak yang tidak produktif karena tidak menyadari dan menghargai nilai pengorbanan orang tuanya. Demikian halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Oleh karena itu, sadarilah bahwa kita telah menjadi milik Kristus seutuhnya dan bukan milik yang lain. Kesadaran diri akan status kepemilikan kita sebagai milik Kristus ini dapat diwujud nyatakan melalui pertama, bersedia menyalipkan kedagingan kita. Kedua, bersedia hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ketiga, dapat menghasilkan buah Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.